Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nasrullah, nomor daftar hadir 22, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD Lan Samarinda, Unit Kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan review atau jurnal resume untuk materi komitmen mutu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, komitmen mutu ini adalah satu mata pelatihan yang termasuk dalam Aneka. Aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dalam komitmen mutu ini kita akan bicara mengenai bagaimana sih komitmen mutu itu berperan dalam sebuah institusi pelayanan publik, ya, terutama bagi ASN sebagai pelaku di dalamnya. Komitmen mutu ini berorientasi pada 4 hal, ya, yang secara kritis disampaikan oleh pembicara baik di modul maupun di video dan pemateri sebelumnya. 4 hal itu yaitu mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, ya. Jadi dalam hal materi tentang komitmen mutu ini terdiri dari 2 inti sebenarnya mengenai konsep dan aktualisasi. Mengenai konsepnya itu kita akan berbicara mengenai 4 hal, yaitu pertama efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu. Dalam aktualisasinya juga ke depan demikian, gitu ya. Nah, soal efektivitas, sebagai ASN kita dituntut untuk bekerja secara efektif, ya. Efektif dalam artian apa yang kita rencanakan, ya, dapat dicapai sesuai dengan target dan capaian secara efektif dan juga efisien. Efisien itu apa? Sebisa mungkin menggunakan waktu, dana, dan tenaga yang cukup atau pas, ya, yang efisien, tidak berlebihan begitu, sesuai dengan standar ketentuan lah, seperti itu. Nah, kemudian inovasi itu apa? Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk melakukan inovasi, ya. Inovasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pelayan publik sebelumnya. Nah, kita mencoba untuk menduplikasi yang baik, kemudian melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman ataupun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang keempat, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat yaitu soal kinerja berorientasi mutu. Jadi kinerja kita itu sebagai ASN dituntut untuk berorientasi pada mutu. Kenapa demikian? Karena kualitas dari sebuah pelayanan publik ataupun sebuah institusi itu diukur dari mutunya. Makanya kinerja kita harus berorientasi pada mutu yang ada. Nah, saya kira itu yang penting sebagai konsep awal, ya, ketika kita berbicara komitmen mutu. Empat konsep ini juga sekaligus penanda awal dari jurnal resume itu, yaitu apa yang saya dapatkan dari materi ini, yaitu poin-poin apa yang bisa saya tangkap, ya. Yang kedua nanti soal apa yang menjadi lesson learn atau pelajaran yang bisa saya terima dan nantinya bisa saya terapkan di institusi. Nah, untuk selanjutnya lagi kita akan berbicara bagaimana peningkatan kinerja ASN yang berorientasi mutu. Nah, tentunya kalau misalnya di universitas, ya, misalnya saya di Universitas Mula Warman ada yang namanya lembaga penjaminan mutu. Biasanya terkait juga dengan lembaga pelatihan, ya, lembaga pelatihan dan penjaminan mutu, dan disebut sebagai LP3M. Kalau di fakultas ada namanya gugus mutu.
yaitu institusi ataupun lembaga di dalam universitas yang tugasnya melakukan proses penjaminan mutu terhadap pelayanan dan aktivitas-aktivitas universitas. Jadi itu salah satu aktualisasinya di dalam institusi ataupun universitas itu sendiri kalau saya di universitas. Nah, lembaga inilah yang melakukan pelatihan-pelatihan berupa peningkatan kapasitas, kemudian melakukan evaluasi, akreditasi internal ataupun visitasi untuk menghadapi akreditasi internal. Lembaga-lembaga seperti LP3M ini, lembaga pelatihan dan penjaminan mutu ini bertugas dan berkoordinasi dengan gugus mutu di tiap fakultas dan juga sampai ke tingkat prodi barangkali ya, dengan Kaprodi. Inilah yang melakukan koordinasi untuk memastikan penjaminan mutu itu bisa dilakukan sesuai dengan standar SOP tentunya. Nah, dari mana penjaminan mutu ini hadir? Yaitu berdasarkan apa yang disebut sebagai visi, misi, dan tujuan dari institusi. Kalau di kampus ya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas ya. Nah, kalau di Unmul ada yang disebut sebagai pola ilmiah pokok. Nah, mutu universitas dilihat dari bagaimana sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian mengarah kepada pola ilmiah pokok universitas, yaitu mengenai hutan tropis lembab dan lingkungannya. Itu kalau di Universitas Mula Warman sebagai bentuk bagaimana komitmen mutu bisa dilakukan ya. Bapak Ibu, kita coba melihat ya bagaimana sih mutu itu bisa ditingkatkan ataupun dijamin ya, ataupun menjadi sebuah komitmen. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mutu itu sendiri merupakan produk dan jasa dari seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, pemeliharaan, di mana produk atau jasa layanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan pelanggan. Ini menurut Dr. Arman Feigenbaum. Nah, inti dari sini adalah adanya harapan pelanggan atau harapan konsumen, harapan yang dilayani kalau sebagai institusi, yaitu bagaimana harapan masyarakat, kalau di kampus bagaimana harapan mahasiswa dan orang tua mahasiswa atau masyarakat itu bisa diterima gitu ya. Itu yang penting, bagaimana masyarakat itu bisa memiliki kepuasan dalam pelayanan sebagai universitas. Nah, penting melihat bagaimana persaingan atau inovasi dalam era global dalam 3 faktor, yaitu persaingan tinggi, kompetensi pemikiran kreatif, dan karya inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal lagi yang penting dalam metode perbaikan mutu yaitu pentingnya mengecek bagaimana kepuasan dari masyarakat ataupun pihak yang dilayani itu sendiri. Nah, dalam proses penjaminan mutu sering disebut sebagai trilogi TQM, yaitu bagaimana ada 3 kualitas yang harus dijaga, yaitu kualitas dari perencanaan, kualitas dari kontrol dan evaluasi, dan kualitas dari pengembangan dari hasil evaluasi. Sering disebut sebagai, yang pertama tadi sering disebut sebagai quality planning, yang kedua quality control, dan yang ketiga adalah quality improvement, yaitu kualitas dari pengembangan hasil evaluasi. Nah, bagaimana sih strategi pelaksanaan manajemen mutu? Ini yang terakhir ya, yang kita bisa lihat soal strategi pelaksanaan manajemen mutu atau komitmen mutu itu sendiri. Yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai ya sebagai ASN. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Nah, sustainable improvement ya of quality. Nah, ini bagaimana meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini terkait tadi dengan inovasi ya. Harus
melaksanakan inovasi. Kalau sekarang serba digital online ya, pelayanan publik juga harus menyesuaikan dari situ. Yang keempat, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. Jadi ini bicara tentang consumer oriented ya, kepuasan soal konsumen, kepuasan konsumen berorientasi pada kepuasan pelanggan, konsumen ataupun pihak yang dilayani. Kalau di kampus ya kepuasan mahasiswa dan masyarakat secara umum. Kemudian membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Nah ini bicara tentang cooperation ya, kerjasama. Jadi ini adalah strategi pelaksanaan manajemen mutu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menampilkan kinerja tanpa cacat, zero defect, dan tanpa pemborosan, zero waste, sejak memulai setiap pekerjaan. Nah ini masuk dalam prinsip efisiensi dan efektivitas tadi. Nah inilah strategi pelaksanaan manajemen mutu ya, dalam pelaksanaan komitmen mutu di materi aneka yang bisa dilakukan oleh ASN. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, satu lagi yang perlu kita ketahui bahwasanya ada lesson learn, apa yang saya bisa tangkap dari materi ini semacam refleksi ya. Ternyata sebagai ASN kita itu dituntut untuk punya komitmen mutu. Kenapa bisa? Karena sebagaimana kita ketahui dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sering sekali kita menjalankan tugas, saya sebagai ASN juga kadang-kadang itu melakukan hal apa adanya, asal jadi, tidak efisien, tidak efektif, caranya itu-itu saja, dan berorientasi asal selesai, tidak berorientasi pada mutu. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bahwasanya ternyata dari materi ini saya bisa belajar bahwasanya komitmen mutu itu penting untuk memuaskan pelanggan, pelayanan, dan perlu ada pelayanan komitmen mutu sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga dalam pengembangan dari hasil evaluasi itu. Nah sebagai ASN ke depan kita dituntut, saya juga secara pribadi dituntut dan akan menerapkan di institusi bagaimana mutu, kinerja berorientasi mutu itu sendiri. Jadi sejak perencanaan kita sudah harus berkomitmen terhadap mutu yang akan kita terapkan. Di dalam institusi sendiri, terutama di universitas, tentu ada gugus mutu dan juga lembaga penjaminan mutu itu sendiri yang bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun tandem ya atasan kita dalam mengukur capaian mutu itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi komitmen mutu ini. Nah, tentu sebagai komitmen ke depan kita penting untuk mengetahui dan menginternalisasi nilai-nilai komitmen mutu ini. Saya ulangi lagi mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu tadi. Saya kira demikian dari saya. Saya Nasrullah, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Samarinda Angkatan 15, nomor daftar hadir 22. Mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.